Allah pada musibah. Inna dzalika sebenarnya demikian itu Allah atas Allah yasirun mudah. Jadi dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, tidaklah musibah yang menimpa di bumi ini, tidaklah musibah yang kalian terima itu kecuali sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi langit. Dan bagi Allah seperti itu mudah. Jadi sesuatu yang kita terima saat ini berupa cobaan ataupun nikmat ternyata sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Kapan itu Pak? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Kodar kita sudah jadi. Besok jodoh kita siapa? Rezeki kita sampai mana? Usia kita berapa? Termasuk nanti musibah apa yang menimpa kepada kita. Semua sudah ada tulisannya dari Allah. Kenapa kok sudah ditulis? Likaila taksau, agar tidak putus asa kalian. Jadi adanya ditulis di Lauhul Mahfuz sudah jadi itu agar kalian itu tidak putus asa. Alam atas apa-apa, fatakum yang luput apa-apa pada kalian. Tujuannya ketika kita mempunyai cita-cita kok ternyata tidak tercapai, berarti sudah ada tulisannya dari Allah Pak. Ya bapak-bapak ibu ya, biasanya kan ngajarnya campur ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita sudah usaha tenanan ternyata kok tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti memang itu tulisannya tidak berhasil kita di sini. Kita syukur ya Allah, ini adalah qadar darimu ya Allah. Wala tafrahu, dan agar tidak gembira kalian bima dengan apa-apa atakum yang telah datang apa-apa pada kalian, termasuk biar kalian tidak terlalu bergembira. Karena kadang kita tuh usaha, misalkan usaha kalau bisa berhasil itu ternyata juga sudah ada tulisannya dari Allah. Ngerti kalau gitu. Jangan sampai kita di sini berhasil terus kita banggakan diri kita. Wah ini karena saya. Jadi nak cara aku kerjane orang tenanan, orang mungkin aku iso seperti ini. Itulah namanya akal manusia. Tapi semua ternyata Allah berguna gimana? Sudah ada tulisannya. Rezeki manusia itu sudah ada tulisannya. Maka kita pun jangan sampai mengatakan seperti itu. Ini untuk ini yang mergo aku sing kerja kok. Ngeraku ora bakal iso ngene iki lah. Seperti itu, hati-hati. Itu termasuk kategori sombong. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai siapa Allah, kula mukhtalin, pada tiap-tiap orang yang sombong, fakhurin, lagi membanggakan diri. Ingat, Allah tidak senang kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ternyata yang kita peroleh saat ini, ibu-ibu terutama yang di rumah, yang kita miliki saat ini, itu adalah pemberian dari Allah. Semuanya itu Allah lah yang memberi. Makanya kita tuh gak usah khawatir. Nanti anak saya bagaimana ya? Kok sekolah kok kon mangkat ra tau gelem nek iso kerja ora ngono kuwi. Itu ternyata rezeki dari Allah ternyata. Udah ada tulisannya. Ya kadang orang yang bekerja pagi sampai malam itu aja yang dikodar rezekinya sedengan itu juga banyak kok. Memang orang itu kalau memang jatah rezekinya mudah, ya adalah ya mudah Bu. Ngelakoni apa ya payu, dodolan apa ya payu. Padahal begitu nyuwun ngapunten saya pribadi, ketika dulu saya sekolah itu memang nak kon mangkat ora do arah-arah bener sekolah le wah nggih Pak. Kok sekolah ngono lho iki iso nggarap ora iki kok ora tau sinau ya seperti itu. Ternyata Allah mengkodar lain. Saya dari kecil itu di pondok. Sekolah cuma sampai SMA saja. Cuma saya tuh ngajar di pondok pesantren mahasiswa. Kalau jenengan itu ya, karena kalian sudah pernah tahu, saya ngajarnya di sana. Saya tuh ngajarnya tafsir Bu, khusus bagian tafsir. Dan saya itu ketika ngajar paling dekat tuh dengan ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu ada masalah, waduh Pak, itu pripun Mas, ini anak kula niku pripun iki. Mumet kalau ngurusi anak kula niku. Nah itulah kembali lagi. Ternyata itu semua ada qadar dari Allah. Menurut Imam Ali, rezeki itu ada dua macam. Arisku rizqo. Ada rezeki itu yang mengejar kepada kita. Ketika kita mendapatkan rezeki yang mengejar kita, fahadzami fadlillah, itu adalah keutamaan Allah. Ada juga rezeki itu yang kita cari kemudian itu dapat, maka itu karena keadilan Allah. Berarti nak kerja itu pripun Pak, itu sebagai ikhtiar kita.
kerja bismillah tawakkaltullah la haula wala quwata illa billah. Bismillah kita bekerja yang amanah, kalau kerja itu yang jujur, karena al amanatu tadlibu rizqa wal khiyanatu tadlibu faqra. Orang kalau amanah itu narik rezeki, tapi kalau orang itu khianat narik kepada kefakiran. Ketoknya kok batinnya oke, tapi orang khianat lama-lama habis itu nanti. Itu janjinya Allah seperti itu. Itu sabda Nabi. Makanya kita sebagai orang yang beriman, terutama ibu-ibu, ingat, rezeki ternyata sudah ada kodarnya. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, ingat itu semua adalah kodar dari Allah, pemberian Allah. Kalau kita ternyata usaha kok belum dapat, kok gagal, ingat, ternyata itu sudah ada tulisannya. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi langit itu, kodar kita sudah jadi. Makanya kalau kita tuh mendapatkan musibah, kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seperti itu. Apakah ada Pak rezeki itu yang mengejar? Oh ya, saya ceritakan. Jadi di kisah di zaman Raja Sulaiman, Sulaiman ini terkenal nabi yang bisa ngomong dengan binatang. Waktu di pinggir pantai, Sulaiman itu berjalan. Kemudian melihat semut dan katak itu ngobrol. Nggak lama kemudian, semut ini membawa satu gandum itu, satu kom gandum. Kemudian dibawa oleh si semut, kemudian semut masuk ke mulutnya katak, katak masuk ke dalam air laut. Nggak lama kemudian Sulaiman bertanya, sudah selesai toh? Mentas ning daratan, kemudian bertanya, hei semut dan katak, ya wahai Raja Sulaiman, bagaimana? Apa yang kamu kerjakan? Semut mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah memberikan jatah rezeki dut amya, ular yang buta yang ada di dalam cekungan batu dalam laut. Dia nggak bisa kemana-mana. Saya diperintahkan oleh Allah memberikan jatah rezekinya setiap hari satu gandum. Padahal ular itu nggak bisa kemana-mana, Bu. Matanya buta, lagi mana mau mencari makan. Akhirnya ketika itu Sulaiman bertanya, apa yang menjadi tasbihnya si ular? Kemudian semut mengatakan, tasbihnya itu, wahai zat yang telah memberikan rezeki kepada hambanya, janganlah kau melupakan hambamu yang beriman dari rezekimu ya Allah. Seperti itu zikirnya, ya Allah jangan kau melupakan hambamu yang beriman dari rezekimu ya Allah. Akhirnya Allah mengutus semut untuk memberikan jatah makannya satu hari, yaitu satu gandum. Ya hidup itu, padahal nggak bisa kemana-mana. Kalau menurut logikanya mesti mati, tapi enggak, Allah adil. Ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di dunia ini kecuali Allah lah yang mencukupi pada rezekinya. Kembali lagi, kalau kita di sini sudah yakin dengan ayat ini, Bro, ya kita harus mengimani, kita harus mempraktekkan. Maka kita tuh nggak usah khawatir dalam urusan rezeki. Kalau kita dapatnya banyak, jangan sampai sombong. Ternyata ini juga adalah qadar dari Allah. Nonton nggih? Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Oh, ternyata sudah ada qadar dari Allah. Ya Allah. Ya. Kemarin ya, teman saya tuh ada yang daftar tentara berkali-kali nggak terima. Yus Mas, qadarmu yurung dadi. Terus kamu ikut bantu saya saja. Saya bilang itu ya. Seperti itu, dan daftar berapa kali? Udah 4 kali. Ya udah, berarti memang belum rezekinya. Kalau kita di sini kok usaha kok berhasil, ingat itu adalah ada campur tangannya Allah. Pasti di situ ada campur tangannya Allah. Lah kok enggak, bagaimana? Lah dulu kita tuh lahir punya apa? Dulu kita belajar oleh ibu kita tuh bawa apa? Kan betul-betul apa-apa tuh ya? Lah sekarang apa yang enggak punya? Suami punya. Barangkali sudah dikasih momongan, dapat bajunya bagus-bagus, ya toh? Mau makan apapun insya Allah dituruti, keturutan semuanya. Itu karena Allah yang memberikan rezeki, Bu, nggak usah khawatir. Silahkan yang kerja bismillah. Hasilnya berapapun kita pasrahkan kepada Allah, kita syukuri. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Misalnya jika kalian bersyukur maka tak tambah, kalau kalian kufur nggak bersyukur, ingatlah siksaku sangat berat, seperti itu. Moga-moga Allah berikan manfaat dan barokah. Jadi kita di sini harus ingat, janganlah kita tuh khawatir dengan masa depan kita, apalagi anak-anak kita. Itu pun kagungan rezeki piyambak nih anak-anak kita tuh. Lah dulu mungkin orang tua kita juga sempat mikir, lah nduk iso nak nganu gitu piye nduk. Ya, ternyata siapa tahu kalau sekarang kita tuh menjadi seperti ini. Buktinya apa-apa ya punya. Sampai sekarang pun makan nggak pernah kelaparan toh. Ya, seperti itu. Nah inilah menunjukkan bahwa semua itu sudah ada qadar dari Allah.
Kemudian di dalam kita tuh hidup di akhir zaman ini harus lebih hati-hati tuh. Karena kita tuh sudah masuk di zaman akhir. Ya, cobaan di zaman akhir itu mengerikan. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, "Inna min asrati sa'ah ayurfa ilmu wa yadharu jahlu wa yaswajina wa yasrabal khamru wa dabari jalu wa tabqani sa'u hatta yakuna li khamsina mar'atan qaimun wahidun." Dalam hadis Muslim, ciri-ciri hari kiamat sudah dekat atau hari kiamat sudah dekat itu satu, hilangnya ilmu, tampaknya kebodohan. Orang itu lebih senang terhadap ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Makanya termasuk pada pagi hari ini, termasuk kita tuh ngaji, mencari amalan untuk sanu menuju akhirat menghadap kepada Allah. Lebih suka ilmu dunia daripada urusan akhirat, sehingga nampaklah kebodohan. Kadang orang itu menang-menangan kadang, tapi kadang di situ kalau puasa pengennya menang terus, ya ada yang seperti itu. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita boleh tegas apabila itu memang hukumnya dari Allah dulu. Kalau menurut hukum dari Allah kita tegas nggak apa-apa. Tapi kalau menurut ini pendapat saya seperti ini, ampun. Ya. Karena manusia tidak ada yang benar. Karena kebenaran adalah miliknya Allah. Mana ketika kita ada masalah apapun kembalikan kepada hukum Quran hadis. Ini saya dapat masalah seperti ini, ada hukumnya nggak? Oh ada. Hukum Qurannya seperti hadisnya seperti ini. Oh seperti itu ya. Kemudian wayak swazina, tersebar pelanggaran zina. Banyak di luar sana, Bu. Ya, semoga putra-putri kita terjaga dari pelanggaran zina nggih. Kita berdoa banget saiki cah nom-nom niku pripun do nyekel HP ya. Kadang do boncengan cah nom-nom ku ya Allah iki wis duwe bojo apa urung ae gitu. Ngoten niku. Padahal orang berbuat zina itu akan mengalami 3 perkara di dunia, 3 perkara di akhirat. Pelaku zina ini kalau nggak tobat, lah Pak, lah pripun niki lare kula pun nate kejeblos ngoten pripun? Suruh tobat kepada Allah. Man taba faqallahu alaihi. Barang siapa yang tobat karena Allah pasti Allah akan mengampuni. Kadang kita tuh sebagai orang kok ya kurang-kurang. Tapi di zaman akhir ini banyak muncul pelaku zina, perbuatan zina itu banyak merajalela di mana-mana. Kalau orang berbuat zina di dunia satu akan apa jenenge wibawanya itu jatuh, yang pertama. Yang kedua, fakir, rezekinya cupet. Ngoten niku. Rezekinya cupet memang. Yang ketiga, umurnya pendek. Umurnya pendek itu kenapa? Karena dia itu kena penyakit HIV, misalkan seperti itu. Terus yang di akhirat satu mendapatkan murkanya Allah. Yang kedua hisapannya jelek, mendapatkan sejelek-jeleknya hisapan. Ngoten niku. Terus yang terakhir itu kekal di dalam neraka. Ini apabila tidak kita tobati. Loh Pak, kadang itu pripun nggih Pak, wong kula niku kadang nggih pun nyanjani anak-anak kula, dosen hati-hati. Nak dolanan ya sampe hati-hati ya cah, aja mulih wengi-wengi. Tapi kenyataannya kadang anak-anak sekarang dikandani malah wah kadang sok angel ngoten niku. Lah inilah cobaannya kita di akhir zaman. Kalau suatu saat kok ada yang terperosok seperti itu ya segera bertobat kepada Allah. Janganlah putus asa. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Nggih, aja putus asa. Ya, dalam hadisnya gini, andai kata dosa kalian sampai sundul langit, ngoten niku. Sampai sundul langit, ketika kalian bertobat diampuni semua oleh Allah. Sampai sundul langit itu loh. Kalau kita bertobat pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Man, kita nggak usah putus asa. Ini pripun gitu terus enggak apa-apa. Udah tobat kepada Allah, banyak istighfar, banyak sedekahnya. Nggih, ngoten niku. Dan dalam hadis menjelaskan andai kata di bumi ini kok orangnya baik semua, oh pasti diganti oleh Allah makhluk-makhluk yang suka berbuat dosa. Kemudian dia mau bertobat. Jadi jangan ngeremeh ke orang bertobat. Karena orang bertobat ini dicintai oleh Allah ini. Seneng tuh kalau orang bertobat itu. Bahkan di arah mana tuh? Mana kayak ini? Barat ya, barat itu ada pintu. Lebarnya ketika ditempuh itu 70 tahun perjalanan. Wah, banget itu. Dibuka oleh Allah untuk orang yang bertobat. Makanya kita sebagai orang yang beriman, wong kadang coba itu kadang datangnya sewaya-waya, nggak tahu waktu, kok ada musibah apapun untuk kepada putra-putri kita, ingat, kita harus mengingatkan untuk bertobat kepada Allah. Tobat ora apa-apa, saya tobat nang Gusti Allah, istighfar. Gusti Allah Maha Pemurah, Gusti Allah Maha Pengampun. Ngoten niku. Nggih,
Kemudian wa yusrabal khamru, ciri-ciri kiamat yang selanjutnya banyak arak tuh diminum. Orang tuh minum arak. Padahal dalam katanya gimana? Barang siapa meminum arak, maka ibadahnya 40 hari 4 malam nggak diterima oleh Allah. Ibadah sunnah ataupun yang wajibnya. Lah kadang cah nom-nom niku nggih nang lapangan peteng-peteng niku udah gerombolan kae udah ngopo to Pak. Ketika saya pagi itu jalan-jalan ke lapangan lho kok ono botol minuman keras. Makanya kita kalau anak-anak hati-hati, lho ngono ora usah bengi-bengi lho mulai lho. Kita ada mencurigakan, ayo enggak usah main. Ning omah wae. Lho ngoten niku, wis ning omah wae. Nak dolan boleh cuma jangan malam-malam kalau pulang. Karena kadang di luar tuh seperti itu, Bu. Padahal arak itu ketika diminum gimana? 40 hari 4 malam ibadah sunnah ataupun wajib tidak diterima oleh Allah. Eman-eman itu. Kemudian waya babari jalu watak nisa'u, di akhir zaman ini itu banyak laki-laki yang meninggal sehingga sisalah perempuan. Saya itu termasuk biro pernikahan, Bu, sebenarnya. Saya itu meliputi kemarin itu saya mengumpulkan remaja-remaja dari Demak, Semarang, Solo Tigo. Ini dikumpulkan. Ternyata perbandingannya berapa? 1:7. Satunya laki-laki, 7-nya perempuan. Ya Allah, lagi semenaknya lu kayak sing rambut sopo saya bilang gitu. Hatta yakun ali khamsina mar'atan qaimun wahidun. Sehingga besok mendekati hari kiamat satu laki-laki meramut 50 perempuan coba. Ngeri ngomong 50 itu ada sampe tadi yang 50. Mas, aku penono Mas. Lah karena ketika itu langka laki-laki. Pripun itu. Sekarang kan sudah mulai nampak kan banyak perempuannya dibanding yang laki-laki. Wong satu ketika ngajar di pondok itu sing lanang piro ngacung? Ada berapa? 30 Pak. Yang perempuan berapa? 60. Walah. Lah kok semenake ya seperti itu. Ini zaman akhir. Kita pun nyata nggih, banyak perempuannya. Nah, kita tuh kudu sabar. Makanya ketika kita di sini mempunyai anak yang sudah usia dewasa, Bu. Dan itu sewancine nikah. Lah priye to nduk apa men nikah wae, ngono Bu. Udah, nanti rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau dalam hadis qudsi di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, nikahkanlah laki-laki iman dengan perempuan iman. Andai kata mereka itu fakir, orang bibit, aku Allah yang akan mengkayakan padanya. Jadi ini Gusti Allah ngoten itu. Maka iltamisu rizqa binikah. Cari rezeki lewat nikah. Nyatanya harus bar nikah niku terus rezekinya ndak akeh kok niku. Ya dulu kita waktu bujangan itu punya apa gitu. Coba kita bujangan malah gue njaluk Pak, artone Pak, nggak sanggup Pak. Lah kok wis entelas lho njaluk. Kalau sekarang kita nikah ya apa-apa malah duwe usaha ya jalan, dapat kerjaan yang barokah itu karena apa? Lantaran nikah. Mana ketika anak sudah usia dewasa, berarti yuk menikah apa piye? Gimana apa sudah mau nikah untuk menjaga agamanya? Maka dari itu kita harus sabar menghadapi cobaan seperti ini di akhir zaman. Akan muncul seperti ini nggak usah kaget. Memang itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita di sini harus mengingat setiap cobaan orang itu beda-beda. Gimana? Jadi cobaannya nggak nopo ya. Dalam hadisnya gini, saya bacakan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda, sesungguhnya hamba, idza sabaqat ketika mendahului lahu untuknya, minallah dari Allah, manzilatun pada tempat di surga. Jadi ketika manusia sudah ditulis surganya oleh Allah di sana, derajat iki dhuwur, ning lam yablugha, tidak sampai dia pada tempat diamalihi dengan amalnya. Orang itu dikodar surganya tinggi, ning amalannya kurang. Pripun Bu? Jatah surga kita tuh tinggi, tapi amalan kita kurang Bu. Jawabnya apa? Ibtalahu, maka memberi cobaan hu kepadanya siapa? Allahu Allah. Allah memberi cobaan. Soalnya jatah surganya dhuwur ning amalannya isih kurang. Dicoba Bu. Lewat apa? Fi jasatihi, jasadnya. Kadang badannya sakit-sakitan, ya Allah, kok ngono kok lara mari-mari, kadang yo ngapus sing asam urat kok lho sakit. Pak, asam urat kok sakit Pak? Oh, sakit Mas. Sampai satu nggak bisa jalan. Ingat. Berarti surga kita tuh tinggi. Ngamali kurang ngono kuwi. Makanya kalau beramal sing tenanan, sing akeh-akeh sedekah ngoten nggih, banyak beramalnya. Dicoba awak loro mesake lho nggih. Satu punya tetangga itu sakit nggak sembuh-sembuh.
Rupun nggih Pak Nasir, saya tuh udah lama nggak sembuh-sembuh, sudah terapi sana kemari kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia belum tahu rahasianya. Berarti memang orang itu kodar surganya itu tinggi. Lah malah nih kurang dicoba lewat badannya, sing lor-lor ngeten kuwi. Yang kedua aufi malihi, atau pada hartanya, dicoba lewat harta. Kadang usaha ora dadi, kadang duit akeh nganu, ripun niku. Delalah kok ya kanggo sehingga makannya kurang. Enten niku, tapi ngoten niku dicoba lewat harta. Aufi waladihi, atau dicoba lewat anaknya. Anaknya dikandani ngono kuwi, orang gugu. Saya tuh pernah ditangis sama ibu, Mas Nasir, Pak Nasir, pripun Bu? Manu, anak kula niku kula kandhani, le nak mulih nak dolan ki aja bengi-bengi. Ngamuk Pak Nasir. Lawang jeding niku nang diganti dipancal ki ambrol Pak Nasir. Wala ya Allah, wis dandake melih ampun lha, itu dari ngenten kok wis ora apa-apa. Engko anake tak undane. Ngene kae tak undang. Pripun Mas? Kok nak karo ibumu dek kaya ngono. Lho ibu ku lho senengane nyalah-nyalahke kok. Ora ngono kuwi, jenenge wong tuwa kadang ngarahke apik lho. Cuma ora cocok karo awakmu. Aja tok waneni wong tuwa mesake ya. Wis saiki mulih kono digoleki mbokmu ini rene nangis. Oh iya nggih Mas, wangsul gitu. Mas matur suwun anaknya udah pulang ya wis. Sing hati-hati. Seperti itu cobaan lewat anak. Saya juga ditangisi itu. Pak Nasir, ya ada apa? Ini anak saya tuh ngamuk dengan saya. Minta laptop harganya 30 juta. Lah kowe dari ngenten harta, Pak. Napa nggih? Nggih. Nak jenengan enten, jenengan tumbasi mboten napa-napa. Karena memang kita itu bekerja itu untuk anak. Wong bojo nggih jenengan sampun kapundhut niku. Nggih Mas, kok karek anak sitok to niki, yang satu sudah mentas nak enten dengan tumbasi. Pun. Tapi nak enggak ada disadangi sing sae. Dijuworoke kula niku seperti itu. Dicoba lewat anak. Kadang itu pripun nggih wong kita sebagai anak niku kadang nak duwe wong tuwa niku nggih dimuliakan. Nggih, nek isih duwe wong sepuh dimuliakan. Mumpung sing ketunggonan. Barangkali nak wong sing sepuh-sepuh kan lucu to nggih kadang niku. Kadang orang itu sudah pikun ngono kuwi bener-bener njaluk madang. Aku luwe keimangan, lah mangan lho ndi urung mangan seperti itu. Oh, aku pengen metu seperti itu namanya orang tua. Kita harus ingat ya. Cobaan itu diberikan oleh Allah karena derajat surga itu tinggi. Coba lewat apa? Satu badan, yang kedua harta. Harta itu nak kekurangan harta ini mesake ini. Arep mangane kurang. Atau lewat anak. Kira-kira kita dapat mana? Yang keempat, suami. Kadang mak istrinya soleh malah suami nih. Nah, saya datang sama anggota ketika itu saya juga ngajar di kantor mana pajak itu ya. Kantor posan pajak datang ke saya. Napa Mbak kok nangis pripun niku? Bojone kula niku kok malah jadi seperti ini ya Pak. Ternyata ada perempuan lain di luar sana. Ya Allah. Sama pernah ngerti? Iya, ya Allah. Tapi sabar orangnya. Lah sama pengennya gimana? Udah Pak Nasir doakan saja. Semoga imannya kembali lagi. Seperti itu. Walah. Sabarnya luar biasa. Memang summa sobarohu. Kemudian memberikan kesabaran siapa Allah padanya. Tapi nak derajatnya dhuwur mbak diparingi sabar. Dicoba lewat suami seperti itu ya sabar dia itu. Ala zalika atas demikian cobaan. Hatta sehingga yublighuhu mendatangkan apa sobarhu padanya al-manzilata pada tempat tersebut alati yang sabakot mendahului apa tempat lahu untuknya minallahi dari Allah Ta'ala yang maha tinggi. Sehingga dengan sabarnya ini Allah mengangkat derajat surga yang telah dikodarkan untuknya. Jadi nak untuk cobaan awake loro-loronen, hartanya mungkin kurang, dari anaknya dikandani ora patek ibu, atau mungkin dicoba lewat suami. Ingat, sabar. Berarti derajat surga kita itu tinggi. Nggih. Satu kadang yang mesake. Kadang seperti itu. Yang laki-lakinya soleh malah kadang dicoba lewat istrinya. Jadi kita ingat rahasianya apa, ternyata surga kita itu tinggi. Ngoten nggih, diterima. Ya Allah, saya terima. Ini cobaan darimu ya Allah. Saya terima. Karena ini semua ada tulisannya. Saya terima ya Allah. Ya, seperti itu. Kalau kita terima, bagaimana hadisnya? Kita lihat belakangnya. Jadi Rasulullah bersabda, idhamul jaza ma'a idhamil bala. Jadi besarnya pahala itu tergantung besarnya cobaan. Kalau orang itu cobaannya berat, pahalanya juga banyak.
Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah idza ahabba, ketika mencintai siapa Allah, kauman pada kaum, jawabnya ibtalahum, Allah akan memberikan cobaan pada mereka. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang tak coba kok dia ridho, maka aku ridho padanya. Dan barang siapa yang murka, maka aku murka padanya. Jadi kalau kita tuh dicintai oleh Allah, kita tuh malah dicoba. Pripun itu? Karena kita tuh adalah pilihannya Allah. Nak disenengi karo Gusti Allah tuh malah dicoba, Bu. Lewat nopo Pak? Niku wau, sekawan niku wau lho nggih. Itu Allah cinta kepada kita. Coba kita lihat para nabi, apakah nggak ada yang dicoba? Nabi Nuh itu menjadi nabi 950 tahun menyampaikan risalahnya Allah. Ternyata anaknya nggak mendapatkan hidayah. Coba kayak apa? Tapi kita nggak usah khawatir. Nanti akan bisa memberikan kita syafaat. Akan kita syafaatin di surga, insya Allah. Nabi Nuh jadi nabi 950 tahun, anaknya nggak dapat hidayah. Siapa lagi? Nabi Ayub sakit selama 16 tahun, loro gatel. Sampai ketika itu anaknya mati semua, istrinya Romlah pergi semua, pergi kabeh meninggalkan Ayub. Tapi Ayub sabar, mengatakan gimana? Robi anni masannya guru, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya tertimpa berat ya Allah. Tapi saya ingat engkau adalah anta arhamur rahimin. Engkau adalah paling menyayangi zat yang menyayangi. Akhirnya Allah berikan wahyu, hai Ayub, hentakkanlah kakimu ke tanah, minumlah airnya itu. Hentakkan ke tanah, terus sumberannya keluar airnya. Dia minum, dia mati, akhirnya Allah berikan kesembuhan untuk Nabi Ayub. Makanya kalau kita tuh di sini ingat, cobaan itu harus kita terima dengan hati yang ridho. Karena ini pemberian dari Allah. Kita tuh hidup tuh mau sampai kapan Bu Jane? Nabi bersabda, usia umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Yang lebih itu jarang. Kalau usia kita sudah 60 tahun, kita syukur alhamdulillah ya Allah. Ya, usia saya sudah banyak. Berarti persiapan saya untuk menghadap kepada Allah. Banyak istighfar, banyak sedekahnya, terutama ibu-ibu ya. Tadi sedekah ya Bu ya. Karena sedekah itu bisa melebur pada dosa. Kepada anak yatim, diramut, top itu. Orang-orang iman nak ngopain anak yatim, itu balasannya luar biasa Bu. Anak yatim yang orang tua sudah nggak ada gitu. Kemudian kita sedekah bisa melebur pada dosa. Jadi kalau kita ridho, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian ini yang terakhir, maya zalu balau bil mukminin wal mukminatin. Tidak intinya cobaan itu diberikan kepada orang iman laki-laki maupun kepada orang iman perempuan. Finasihi, pada dirinya, wa waladihi, dan anaknya, wa malihi, dan hartanya. Hatta yalqa, sehingga bertemu dia Allah kepada Allah, wa ma'alahi, dan tidak ada atas dia opo khoti'atun, dosa. Jadi orang itu laki-laki ataupun iman tidak intinya dicoba oleh Allah. Terus coba lewat badannya, anak dan hartanya, sehingga nanti ketemu kepada Allah itu sudah tidak punya dosa. Masya Allah, lu ngono kuwi. Kadang kan kita lupa dengan ininya, berdua sakit ngono kuwi. Apalagi ibu-ibu kalau nak pas ada masalah yang seperti menang dimpe dhewe ngerti ngono asam lambungnya naik, lah iki paling gurset asam lambungnya. Jadi saya tuh punya istri itu masih muda, jaraknya 10 tahun dengan saya. Wong itu murid saya itu. Lah kok dodoku loro yang iki ngadem, lah satu telepon sama jamaah saya itu ada yang kerja di Karyadi situ. Dia spesialis anestesi. Saya bilang, Bu, yang sama ada apa Pak Nasir? Ini istri saya kok dada kirinya tuh sakit katanya. Nganu keringat dingin. Udah Mas, bawa ke IGD. Loh kenapa Bu? Engkau gegek jantung. Lah saya takut jantung. Ya Allah, si anakku cilik. Ayo sana ya, tak ajak ke Karyadi. Tapi pencet perutnya sakit nggak Bu? Enggak. Oh, itu asam lambung ini. Walah ya Allah. Ya berasam lambung lah tak pikir ki apa jangan. Wah, ya seneng wae ora jagongan ora tau di rumah kok enggak gitu. Ayah itu capek. Jadwal itu paket ngajar sana. Kamu yang sabar. Kamu juga sudah punya guru pembantu kan ada di rumah. Namanya itu anak saya itu kan atau istri saya itu kan nggak punya bapak, nggak punya itu dari kecil. Jadi anak yatim piatu itu. Jadi memang manja menunggu, tapi ya gimana? Saya syukuri. Memang kita itu diperintah oleh Allah ya untuk menikah diberikan jodoh seperti itu, untuk melengkapi ngoten itu. Diperiksakan kepada dokter yang jagat sekali nebus obat 1.500.000. Oke, siap kamu. Diombe kacek ra nduk, ora kacek ya weh. Ya iki piye ora kacek.
Ya Bu coba, obatnya gede-gede loh Bu, lah dombe orang cacat lah terus kepiye. Ya sudah, ternyata di terapi dia tuh stres lah ini loh. Makanya kita tuh ketika mendapatkan cobaan apapun, ampun dipikir, ya. Lah kita kan sudah tahu ilmunya. Apa tadi? Yang pertama, derajat kita tuh tinggi. Yang kedua, besok kita bertemu kepada Allah sudah nggak punya dosa karena kita tuh diuji dengan syarat harus menerima dan sabar. Yang terakhir ternyata itu sudah ada tulisannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Oh, ngoten niku Bu. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah afdhal yaum. Jadi paling afdhalnya hari adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat yang kita masuki ini, yang kita jalani ini, satu, Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam diwafatkan juga di hari Jumat. Dan besok kiamat tiupan pertama manusia mati hancur semua bumi itu harinya Jumat. Terus dunia nanti sepi Bu ketika kiamat itu, trompet malaikat Israfil hancur semua. Harinya apa Bu? Jumat. Pas ini tinggal. Nah, tapi kita akan ngaji ya. La taqumu sa'ah hatta la yuqala Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di bumi sudah tidak disebut lagi nama Allah. Nak ning dunia ora disebut nama Gusti Allah, terjadilah kiamat nanti. Nanti kalau saya mengkupas dari akhir sampai kita perjalanan sampai ke surga itu panjang Bu hadisnya itu. Itu orang barbar itu ya. Sebenarnya ini kupas saja. Hari Jumat adalah kiamat pertama terjadi. Terus jarak 40 tahun bumi itu sepi setelah kiamat. Nanti tiupan yang kedua, Israfil tiup lagi, bangun dari kubur. Orang tua kita, nanti kita sudah mati itu akan dibangkitkan dari kubur itu. Rasul berpesan, nanti ketika kalian bangkit dari kubur, ingat, carilah saya di 3 tempat. Nabi bersabda seperti itu. Ngerti ya? Yang pertama di timbangan amal. Kalau kalian mencariku di timbangan amal ora ketemu. Yang kedua di Telaga Kausar. Tahu Telaga Kausar? Besok orang iman ketika minum di Telaga Kausar tidak akan haus selamanya di surga itu. Semoga kita bisa minum di Telaga Kausar semuanya. Yang ketiga, kalau kalian nggak bertemu dengan Telaga Kausar, maka di jembatan Sirot. Jembatan Sirot kalau kita digiring ke padang mahsyar setelah ditimbang, nanti kita disuruh lewat jembatan Sirot itu Bu. Kalau dalam hadis Bukharinya, jembatan ini lebih tajam daripada tajamnya pisau. Dan manusia nanti suruh lewat itu semua, keadaan telanjang semua kita besok itu. Depan surga, bawah neraka jahanam. Kalau kita membuka dalam hadis Muslim ini ya, saya buka sedikit. Ketika orang iman sudah dibentangkan Sirot, itu ada orang iman itu ketika lewat jembatan satu seperti kedipan mata, tring langsung sampai ke surga. Yang kedua seperti kilat, trek sampai ke surga sana. Padahal itu tajamnya luar biasa. Dan ketika orang lewat jembatan itu ada kalalit, itu ada gantolnya itu. Nyamblekin itu makanya, coba. Tidak ada yang berani ngomong ketika lewat jembatan Sirot kecuali para nabi. Allahumma salim ya Allah, selamatkanlah. Coba. Besok nak ada orang lewat terus kepiye gitu. Yang ketiga, ada orang itu lewat jembatan Sirot cepatnya seperti burung. Sampai ke surga. Yang keempat, ada yang seperti naik kuda, klotak. Yang kelima, ada yang seperti naik onta, tumu ini, alon-alon tekan. Nonton ya. Ada juga yang ketika itu kesamblek Bu, karena ketika itu ada kalalit itu, ada yang gantol itu, seret, kegantol badannya tapi dia sampai ke surga. Ada yang baru mijak maklum sudah, wes niki diobong negeriku. Makanya ketika ahli surga sudah masuk ke surga, ingat Bu, tak bocori sekarang dulu. Ketika masuk ke surga, itu Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, syafatilah teman-temanmu. Karena ini ceritanya panjang ini, syafatilah teman-temanmu. Lah pripun ya Allah, itu teman saya dulu haji, dia sholat, dia puasa kan masuk neraka ya Allah, syafatilah. Maka orang-orang iman itu nyafaati kepada teman-temannya. Maka tidak ada hak yang paling berharga ketika di hari kiamat kecuali haknya orang iman yang diizini oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya. Makna karo kanca niku sing rukun. Ya, teman-teman yang baik, saling memaafkan. Bu, nak wonten lepat kula ngapunten. Karena barangkali kita nanti bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita. Betul nggih? Seperti itu.
Pun ya Allah tak keluarkan, ini orangnya pernah haji, pernah sholat, pernah puasa masuk neraka, keluarkanlah dari api neraka, dikeluarkan itu semua. Tapi betisnya ini sudah terbakar separuh Bu. Ya kobong, karena kemakan neraka itu tadi. Kemudian Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari api neraka, yaitu temanmu yang kalian kenal barangkali, yang ketika di dunia pernah beribadah cuma punya kebaikan 1 dinar, dalam kakinya panjang, keluarkan dari api neraka, keluarkan itu. Karena ada tandanya ya. Makan neraka itu ketika memakan bekas itu nggak mau. Jadi orang iman misalkan kategori neraka kok bekas sujudnya itu nggak kemakan api, ambil semua. Pun ya Allah banyak itu. Sekarang keluarkanlah lagi hambaku yang di dunia pernah berbuat kebaikan walaupun cuma setengah dinar. Belum, pun ya Allah cukup kabeh, wes kabeh. Terus malaikat dipanggil, hei malaikat, keluarkanlah dari api neraka, yaitu hambaku yang dulu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun punya kebaikan sak semut hitam, keluarkan dari api neraka. Dicukup oleh malaikat, diambil semua. Wes, kemudian disiram pakai maul haya, air kehidupan, terus dia masuk ke surga. Terus Allah berfirman seperti ini, wahai makhlukku, saksikanlah Nabi sudah memberikan syafaat. Anda kita syafaat Nabi ya. Orang iman sudah memberikan syafaat, malaikat sudah memberikan syafaat. Sekarang giliran saya pengen mengeluarkan dari api neraka manusia atau makhlukku yang tidak pernah ibadah sama sekali. Belas atau ibadah itu. Barangkali ada pernah punya orang tua yang seperti ini, konsol wegah, sholat wegah, ngono ngono. Ya itu carry, mau menolong itu bisa dapat carry, tertinggal paling terakhir. Akhirnya Allah mencaruk dengan satu tangan kanannya, dengan satu calukan, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tangan Gusti Allah sepiro, dicaruk, kemudian dimasukkan itu kami sudah berupa areng itu. Nah, pun suwe diobong itu terus disiram pakai maul haya, plung terus hidup dia. Baru dia dimasukkan ke dalam surga. Cuma lehernya pada tandanya. Ini mantan jahanamium. Jadi, ya iya mantan jahanamium. Jadi ngono kuwi lho nek tandane ngono kuwi lehere kok. Nah, kita doa nggih, ampun mampir ngene iki ngegek keri-keri sak londak. Ya kita berharap kepada Allah semoga kita bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita. Muga-muga Allah paring barokah. Lah terus apa? Kembali lagi ke hari Jumat. Rasulullah berpesan, bacalah sholawat ketika di hari Jumat. Kalau dalam hadis Abu Dawud seperti itu. Karena sholawat yang kalian baca di hari Jumat seperti ini langsung saya dengarkan. Apakah engkau bisa mendengarkan Rasulullah? Iya. Lah ketika engkau sudah meninggal dunia, sudah dimakan tanah, apakah engkau bisa mendengarkan suara kami wahai Rasulullah? Nabi bersabda, iya. Karena bumi diharamkan memakan jasadnya para nabi. Ketoknya aku turu mati, tapi aku krungu nek kowe maca sholawat. Lah sholawatnya Nabi itu akan membawa orang iman mendapatkan syafaatnya Nabi. Tapi Nabi berpesan di mana? Nak tangi saka kuburan, engko golekon aku ya, siji timbangan amal sih. Nek ora ketemu di Telaga Kausar. Kalau enggak bertemu di Sirat mau arepnya blang itu mau. Nah orang ketemu gempos berarti untuk syafaat. Dan syafaat ini akan aku berikan kepada umatku yang banyak dosanya. Ning senengane maca sholawat niku mau lho. Makanya pentingnya baca sholawat seperti itu. Makanya kita ibu-ibu dan wanita ingat bahwa ternyata Allah itu Maha Pemurah. Orang yang enggak pernah ibadah sama sekali pun ternyata masih diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya kita harus coba lewat anak sabar. Anak kon ibadah angel ora apa-apa wis. Nduk wis ngono. Sing penting kowe aja nglakoni dosa ya nduk, misalkan gitu. Karena itu miliknya Allah. Kita enggak usah putus asa. Barangkali orang tua kita enggak pernah mau ibadah enggak apa-apa. Nanti semoga kita bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan termasuk barang siapa yang mati di hari Jumat atau malamnya Jumat, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Pengen mboten? Nah, hari Jumat kita boleh doa Pak, boleh. Karena belum kenapa kok siksa kubur dibebaskan? Karena Rasul berpesan, bersabda, kuburan adalah pertama kalinya pintu menuju akhirat. Barang siapa di kuburan kok dia di sini terkena siksa, maka di akhirat pasti kena siksa neraka. Tapi kalau di kuburan dia sudah tidak terkena siksa kubur, maka di akhiratnya nggak kena siksa neraka. Lah, penyebab siksa kubur itu ada dua Bu. Yang pertama adu domba, yang kedua tidak bisa menjaga najis air kencing. Ketika Rasul bersabda, ini dua makam wahai sahabatku sedang disiksa kubur dia. Yang pertama karena dia suka adu domba, adu.
Nak koncone geger malah seneng ra karo kapan, malah bangga. Kapokmu kapan? Nah, asik terus. Jangan kapok salah. Nah, malah ngono kuwi, hati-hati. Yang kedua, tidak bisa menjaga najis air kencing. Makanya kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita dibebaskan dari siksa kubur. Ya, terutama apa? Kita bisa mati di hari Jumat atau malam Jumat. Ini luar biasa Bu hari Jumat ini. Apa Bu amalannya? Banyak baca sholawat. Barangkali amalan kita itu kurang, maka dengan kita baca sholawat, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita. Nak dicoba mungkin keluarganya belum iman, sabar. Gusti Allah nanti masih bisa memberikan syafaat di akhir zaman. Nah, di hari kiamat nanti, syukur-syukur kita bisa memberikan syafaat. Maka bagi ibu yang semangat ya, ingat semua sudah ada tulisan dari Allah. Nak dicoba eling Gusti Allah, diterima ya Allah. Ini coba jenengan kula tampi ya Allah. Karena tujuannya Allah apa? Merontokkan dosa. Kok obat men loro kok ora mari-mari kalau mesti anggar mangan Indomie kok wetenge kembung kok yang wis tuwa. Berarti memang usia sudah banyak. Tapi kalau memang usianya itu udah banyak, ku nak mangan Indomie wetenge mesti mules. Sing nom-nom niku lho kok Indomie papate dipandhewe ora apa-apa. Tapi nek tua-tua niku wis sepuh karena sudah mangan Indomie niku wetenge kok wetenge kembung ngono lho. Nah, oh ternyata usianya sudah tua. Makanya bapak saya tuh kalau Indomie enggak pernah mau. Kalau nak mangan wetenge kembung wis tuwa ora mau, enggak mau. Makanya kembali lagi, monggo kita supaya istiqomah menghadapi dunia yang seperti ini, yang sabar. Allah memberikan hikmah di dalam setiap kita mendapatkan cobaan. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sudah jam 10 lebih, monggo bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Saya dari Berendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi datang terlambat, tetapi pertanyaan itu saya sudah lama sudah saya ingin tanyakan. Apakah benar jika bayi yang meninggal itu bisa menjadi syafaat bagi kita? Itu pertama. Kemudian bagaimana kalau kita sekilas saya menerima penjelasan Ustaz tadi, berarti nanti neraka kosong. Wallahualam. Nanti kita jelaskan. Nah, itu kemudian kan sering saya dengar berapa lama seperti kita ini dosanya sekian, terus terakumulasi sekian, nanti kita di nerakanya sekian lama. Itu apakah betul seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena waktu itu, karena anak kecil itu ketika mati belum balik itu belum punya dosa. Maka dulu sudah saya terangkan ya, sering saya menerangkan begini. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika anak yang belum punya dosa dimasukkan ke surga, dia nggak mau. Ya Allah, saya nggak mau, karena saya pengennya bapak ibu saya dulu. Oh ya sudah, sana bapakmu mana? Itu di neraka. Udah masukkan, syafaati, misalkan gitu. Bapak ibunya masuk itu baru dia masuk. Itulah anak kecil yang belum punya dosa. Sebab anak yang belum balik itu ketika berbuat dosa wira ditulis, tapi nak ngelakoni apik wong tuane sing entuk ganjaran. Soalnya orang balik. Jadi orang belum balik itu nak ngelakoni apik itu wong tuane sing entuk ganjaran. Nek nak ngelakoni dosa ora ditulis. Lah terus ngongkon anake nang masjid sendale bapakmu ilang. Kowe nak nang masjid lungguhmu ning pinggir lawang lha wis dikon sandal sing apik swalu sing ijo bapak ya. Cah cilik ya sing dosa malah wong tuane sing ngongkon, nak bocah enggak dosa. Karena pernah pengalaman sendal kok hilang lagi, akhirnya ya seperti itu, ngongkon anaknya itu. Terus yang kedua, ini masalah masuk ke dalam neraka. Apakah benar dosa itu akan diampuni? Oke, kita mainkan ini. Suatu ketika ada malaikat Israel dalam hadis Bukhari, itu malaikat Israel itu datang kepada orang Bani Israel. Haditsu an Bani Israel wal haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israel yang penting tidak mengandung dosa. Datang ketika itu malaikat Israel. Hei, fulan. Siapa ini? Saya malaikat Israel. Mau cabut nyawa kamu. Oh gitu. Sebelum saya cabut, coba ingat-ingatlah. Amalan apakah yang dulu kamu kerjakan berupa kebaikan? Kebaikan apakah yang kamu kerjakan waktu dunia kamu niati karena Allah?
Napa nggih? Lupa saya. Coba diingat lagi. Dia ngomong gini. Gini wahai malaikat, dulu saya itu adalah pedagang. Senengane ngutang-utang ke barang, nak wong Jawa kuwi ngarani membrik ngono kae. Tuku wajan ngono sing langsung sebulan ngono. Kuwi lho, corek ngono kuwi membrik ngono kuwi. Dan ketika saya memberikan hutang kepada orang yang utang, itu saya tunggu. Kalau yang hutang itu fakir miskin saya ikhlaskan, Bu, pun panjenengan bisa ngatur pun kula ikhlaske pun mboten sah, saya tak sedekah. Oh. Yang kedua, bagi yang utang itu kok orangnya mampu, ya saya tunggu sak nyarutange. Akhirnya nyawa dicabut sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Yang pertama, jadi resik kok dosane niku. Nglakoni apik ngene iki lho luar biasa. Makanya gimana? Orang itu ketika memberikan hutang, kok dia tuh duwe niat bantu ikhlas karena sing utang ya ora mampu ngono kuwi. Ini Bu, hadisnya ini dalam ceritanya Bani Israil. Tapi kalau orang itu mampu nyarutang ya kita nunggu sabar. Maka di dalam setiap kesabaran kita tuh kita dihukumi sedekah oleh Allah seperti yang kita pinjamkan sampai orang itu melunasi. Loh. Ngono kuwi to nggih. Jadi wong sing ngutang kuwi engko nak ngeki kelonggaran kanggone wong sing ngutang, setiap hari dia tuh mendapatkan balas sedekah seperti yang dia utangkan itu sampai orang itu nyarutang. Gede tambah ganjarannya gede. Terus bagi yang hutang bagaimana Pak? Ya, bagi yang hutang maka dalam ayatnya itu dalam hadisnya barang siapa yang punya hutang sing niat untuk nyarutang maka Allah akan ikut bantu nyarutang. Dengan syarat apa? Dia niat benar untuk nyarutang. Bahkan orang yang hutang itu dekat dengan Allah. Loh, cedhak Gusti Allah. Maka kita ada sokabat yang kaya raya. Wahai tangan kananku, ada apa Pak Majikan? Carikanlah saya utangan. Loh, jenengan kan hartanya banyak. Saya pengen dekat dengan Allah. Oh, ngono kuwi malah. Karena wong sing utang cedhak karo Gusti Allah dengan syarat apa, Bu? Niat nyarutang tenan. Lah kok nglumpuk ke sithik malah ana wong bakul dawet lewat ngono kuwi, Bu. Ora sedo nyarutang. Ana ngono pambina apik tenan iki nang anu iki nang pasar malam asik iki tuku. Wis tuku entek gitu lah. Wis nyisih ke malah entek. Jadi enggak ada niat nyarutang, Allah enggak ikut bantu nyarutang. Jadi nak wong diutang kuwi dengan syarat apa? Niat nyarutang dibantu. Kemudian dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa merutinkan membaca surat Ali Imran ayat 26, maka Allah akan ikut bantu nyarutang hutangnya walaupun hutangnya sebesar gunung. Surat Ali Imran ayat 26. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mempunyai hutang sebesar gunung itu kefadolannya itu, maka Allah akan bantu nyarutang. Oh ngono kuwi. Tapi kita niat bener loh nggih. Dan barang siapa punya utang kok dia di sini tidak niat untuk nyarutang, maka besok di hadapan Allah akan dihukumi sebagai orang pencuri. Dan amalnya itu gantung. Maka ketika Rasulullah dihadapkan jenazah, Nabi bertanya, ini punya utang nggak ini? Ada Nabi. Ada keluarganya nyarutang? Ada. Nabi nyolati. Tapi ini ada jenazah ini. Ada kan utang? Ada. Keluarganya dinyarutang? Nggak ada Nabi. Udah. Aku nggak mau nyolati, kalian saja nyolati. Karena Nabi tahu amalnya itu gantung. Makanya barangkali kita punya orang tua masih punya utang, bisa utang. Lah nak sing nganu lali niku pripun Pak? Lah lali ya wis urusane Gusti Allah. Lah kok ndak ngeling-eling. Meh takon ya wong ya udah nggak ada. Ngoten niku. Tapi kalau ada orang yang mengaku Pak, niku biar pernah diutang kalih kula lho Pak, Bapak jenengan kita bayar. Ngoten nggih. Jadi contohnya kisah Bani Israil ini memberikan kelonggaran ketika dia itu mengutangi barang sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Ngoten nggih Bu nggih. Moga-moga Allah berikan manfaat dan barokah soal seperti itu. Ada yang tanya lagi? Monggo. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kita membedakan antara yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian, cobaan, atau hukuman? Apakah ada perbedaan? Baik itu artinya bagaimana perbedaannya, kemudian kita tahunya itu apa ya, kemudian cara kita menanggapinya atau meresponnya seperti apa. Kemudian yang kedua,
Saya yakin ibu-ibu, bunda-bunda di sini pasti sudah kagungan ananda dan cucu-cucu di rumah, di mana generasi yang sekarang adalah generasi Z, generasi strawberry yang terlihat cantik, terlihat rupawan, tapi ketika ditekan langsung lemah gitu. Jadi yang saya terpikir adalah bagaimana menyampaikan amanah ini kepada generasi kita, artinya dengan bahasa yang seperti apa. Jadi ketika kamu menghadapi cobaan gitu, yakinlah bahwa Allah bla bla bla. Nah, ketika kamu akan berusaha, yakinlah bahwa Allah bla 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 gitu. Jadi mohon arahan Pak Ustaz. Matur nuwun. Tapi semua orang iman yang menerima ini itu pasti ada hikmahnya. Karena kalau cobaan belum tentu itu yang sedih. Kadang orang itu dicoba uangnya banyak, nah malah tunggu orang karu-karuan. Kadang dicoba sehat, tapi tidak digunakan untuk beribadah. Itu namanya cobaan. Cobaan tidak harus sesuatu yang menyedihkan. Coba, kita dicoba urusan harta. Harta kita banyak, misalkan. Kita mau nggak sedekah? Padahal dalam hadisnya gimana? Orang yang kaya di dunia besok di hari kiamat menjadi orang yang paling miskin. Ila kaza wa kaza. Kecuali orang kaya yang mau begini dan begini, cuma jarang. Rasulullah bersabda, cuma jarang. Orang kaya yang sedekah itu jarang. Makanya kalau kita tuh dikodar jadi orang yang kaya, jangan sampai itu menjadi cobaan kita. Nah, ngerti ilmu nih aku sudah, berarti kewajibanku sedekah, membantu kepada orang yang membutuhkan. Makanya kalau cobaan ini tidak harus sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menyenangkan pun jadi cobaan. Nonton dulu. Punya suami, gitu, orangnya baik, ramah, itu cobaan juga. Wah ini suami saya ganteng ini, waduh cobaan ini nanti kalau ke pasar, kalau bakal berambang dia, ya, karena orangnya ganteng, cobaan juga itu. Ya. Kita punya suami seperti yang menjadi cobaan kita, maka cobaan itu belum tentu yang menyedihkan. Tapi kalau musibah, ingat, musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi, itu namanya musibah. Maka barang siapa yang tertimpa musibah, dia mau istirja, mengembalikan kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada cobaan itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Jadi cobaan dengan musibah itu berbeda. Terus bagaimana Pak ketika itu membedakan? Kalau memang itu sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita, ya berarti itu adalah musibah. Juga menjadi cobaan juga. Maka cobaan itu tidak harus yang menyedihkan, senang pun menjadi cobaan. Coba kalau orang nggak dicoba kaya nggak kuat. Contohnya siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sahabatnya Rasulullah. Ketika dia itu keadaannya miskin itu malah ibadahnya lempeng loh Bu. Sholat nengarep terus nyapu, ketika habis sholat langsung pulang, dipanggil Rasulullah, wahai Sa'labah, kamu sini dulu. Loh kenapa wahai Rasulullah? Kok kamu keburu-buru pulang, kok nggak berdoa dulu, kenapa? Ya pripun wahai Rasulullah, pakaian saya itu cuma satu, istri saya di rumah itu telanjang nggak pakai baju, mau sholat nunggu saya. Akhirnya betul, pulang dia, gantian sama istrinya untuk mengerjakan sholat itu. Akhirnya lama-lama kemudian Sa'labah minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, coba doakanlah saya menjadi orang yang kaya. Nabi bersabda gimana? Nanti kalau kamu jadi orang kaya, saya takut malah itu menjerumuskan kamu. Enggak Nabi, saya janji, saya tetap iman. Bener, dikasih kambing bunjet waktu itu, kambing meteng itu loh, pedus meteng, ikon ngopen. Ternyata anak beranak pinak. Bahkan Madinah itu pernah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Ketika Rasulullah mengutus orang untuk datang menarik zakat, jawabnya gimana? Ini kan kambing saya, lo gitu lupa. Sing maune sholatnya mempeng, dadi ora mempeng, gitu. Sing maune sholatnya dusuk malah nggak keri, serah tahu. Lama-lama nggak jumatan, nggak apa. Lama-lama sudah nggak pernah ibadah, sehingga mati dalam keadaan kufur dia. Gitu ya. Bahkan ketika itu Sa'labah, ketika Rasulullah wafat, Sa'labah datang ke Nabi, semua ambil saja kambingnya, dia baru sadar. Akhirnya ngomong kepada Abu Bakar, Pak Abu Bakar, ambil saya semua kambing saya. Oh enggak. Nabi aja nggak mau menerima zakatmu karena kamu kufur, apalagi saya nggak mau. Wahai Pak Umar, terimalah kambing saya itu, ambil semua nggak apa-apa. Enggak, Abu Bakar aja nggak mau menerima, apalagi saya. Akhirnya ketika itu Sa'labah mati, keadaan menjulur lidahnya. Jadi cobaan ini bukan berarti sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman.
Dulu kadang cobaan itu kadang ada bab urusan uang, kesehatan. Kita coba sehat, kita gunakan untuk ibadah enggak? Kita diberi ngapunten, diberi dapuan pangkat. Kita gunakan untuk membantu kepada yang membutuhkan. Karena itu juga menjadi cobaan itu juga. Harta kita banyak, kita sedekah. Biar kita bisa mengeluarkan haknya orang miskin. Kalau musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan itu pastinya musibah. Suaminya dipundhut misalkan, anaknya dakwah kecelakaan, ini musibah. Tapi kita ingat bagaimana Pak kita mensikapinya. Berarti kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua miliknya Allah dan semua akan kembali kepada Allah karena semua sudah ada tulisannya. Terus bagaimana kita mensikapi atau menyampaikan kepada anak? Bu, kalau kita tuh melihat anak ini sudah menjadi cobaan dari Allah untuk kita. Bagaimana Pak cara menyampaikannya? Jadi kulon itu setengah rodok bingung karo cah nom-nom saiki. Kadang pengen piknik kemana itu ke Kendal. Lagi ini udah punya SIM belum Pak Nasir. Nak belum punya SIM, yo naik mobil saja. Enggak, kami tuh pengennya jalan-jalan saja Pak, naik motor. Akhirnya ketika itu dimusyawarahkan tidak disetujui. Enek salah sisi mutung, wah aku ngene iki motorane. So aku bah ngaji meneh lho ngono kuwi. Nggih ta, tanom-tanom saiki itu ngono kuwi. Dijual malah ngamuk-ngamuk kan itu ngono kan. Terus bagaimanakah kita begini mensikapi seperti ini? Jawabnya bagaimana? Ya, itu ada caranya. Kadang anak itu, Bu, itu bagaimana sih? Namanya anak muda, dalam hadisnya pemuda itu adalah cabang dari gila. Tapi pemuda itu cabang dari gila. Makanya kita kudu sabar. Walaupun menghadapi anak yang seperti ini, bagaimana cara menyampaikannya? Sakpol kemang dilus-lus le, tak bagus. Mbok nak main jangan malam-malam. Oh, ibu ora ngerti nano. Aku metu lho Bu nang kancaku, kuwi ngerjakke PR padahal ya ora. Terus bagaimana? Ya, kita jangan sampai bosan-bosan memberikan nasihat kepada anak. Yang penting anak itu ora nesu pripun carane. Karena ada Bu, anak itu nak dekat malah dadi ya kan. Ada zaman saya itu belajar malah saya malah wani karo wong tuane. Nah, mbiyen kupingku diremet-remet apa anjir. Lah aku saking ngengkele ya oh piye kene ngono motor dandani motor-motor dulu kok karepe ora dirubah-rubah. Dendam anak itu. Makanya kalau kita nyontor Rasulullah gimana? Prakteknya meramut anak ya dirangkul. Dek, coba kasih pengertian, diajak ngobrol. Kamu pengennya bagaimana tadi? Aku tuh pengennya tuh main waktu malam mah. Temanku pada ngumpul di situ. Oke. Main boleh. Cuma nanti tahu waktu. Ya, waktunya pulang harus pulang. Apalagi sekarang usum atau ku kreas ngono kae. Ngono tunggu arep target. Padahal ku arep mah rampan jarene ku ngene. Koyoke lho kowe. Kita arep rampan iki. Hati-hati deh. Pulangnya jangan malam-malam. Ya ini kembali lagi bahwa makanya gimana? Kewajiban orang tua kepada anak itu 3 Bu. 1, makanya gen boten kasar mulak sampean dikasih momongan lagi barangkali. 1, memberikan nama yang baik ketika anak itu lahir. Ini penting, ini kewajiban orang tua ke anak. Yang kedua, mengajari bab urusan agama. Yang ketiga, menikahkan anak ketika sudah usia nikah. Yang kedua nih loh Bu, makanya dari kecil itu diramut, ayo le waktu nih sholat, ayo le waktu nih ngaji. Jangan sampai bosan-bosan menasihati kepada anak-anak kita, karena itu adalah amanah Allah. Kita diberi anak, modelnya kenapa itu karena Allah itu mampu. Allah itu mampu, kita tuh dianggap oleh Allah itu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah cobaan yang diberikan kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya Allah ini kecuali sudah dikira-kira oleh Allah. Kalau kita punya anak kok rodok ngengkel, berarti kita tuh sabar Bu. Berarti kita tuh mampu merawat anak yang seperti ini. Terus dicoba nih. Ya. Allah tuh memberikan cobaan dari kira-kira. Tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Ngoten ya Bu. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Monggo. Nggih. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Kami dari TVRI. Tadi Pak Ustadz menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22 kalau setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri sendiri itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Iya. Adakah doa seandainya takdir kita itu jelek atau takdir anak kita itu jelek, adakah doa seorang ibu untuk anaknya
agar yang telah tertulis itu bisa dirubah. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dirubah Pak, jawabnya bisa. Qadar itu bisa dirubah dengan doa. Doa apa itu Pak? Doa yang baik. Silahkan. Karena orang berdoa ini juga ada qadarnya ternyata. Orang kalau nggak diqadar berdoa, sulit doa itu. Ya, kadang malam-malam waktunya mustajab berdoa malah belok TV baru terus tidur seperti itu. Makanya orang itu ya ketika melihat qadar sudah tertulis ini bisa dirubah dengan doa. Kita berdoa. Contoh dulu pernah ada ya di kalangan orang zaman dahulu ada seorang pemimpin itu baik Bu. Pemimpinnya itu baik. Yang satunya pemimpinnya itu jelek, kasar, kejam sama rakyatnya. Nonton nggih? Barangkali pernah dengar cerita ini. Akhirnya ketika itu rakyatnya berdoa karena tahu bahwa pengatur yang baik ini malah usianya pendek, yang ini panjang, sehingga elek malah panjang. Akhirnya berdoa semua rakyatnya. Lalu kok sudah jadi. Akhirnya berdoa semuanya sehingga oleh Allah dibalik. Orang yang akhlak pemimpin yang kurang baik ini malah diganti usianya pendek. Kemudian orang yang pemimpin yang baik ini malah dibalik jadi usianya jadi panjang. Padahal sudah ada qadar tertulis itu. Jadi orang berdoa itu juga ada qadarnya. Makanya janganlah putus asa untuk berdoa, meminta kepada Allah. Nggih, didongake. Karena itu adalah qadar. Wong ndonga kuwi juga qadar. Contoh yang kita rasakan. Pagi hari ini kita ada pengajian ini di lantai 5 misalkan gitu. Terus tadi pagi kita kan mikir ini mangkat apa ora iki kan teman-teman. Nah kita mangkat dapat ilmu. Oh iya. Tapi misalkan kita tidur ya nanti ya gur dapat impian itu nak mimpi apa nak ora ya gur tidur itu aja. Contohnya seperti itu. Seperti tukang itu tergantung dari niatnya. Nah niatnya dia sini walaupun ada bongkahan kayu dijadikan apa sejenis kayak apa jenisnya perhiasan atau mungkin bisa pajangan dinding jadi, tapi dibakar ya jadinya abu gitu loh ya. Jadi kita di sini ketika sudah qadar sudah jadi seperti ini tetap kita harus berdoa kepada Allah. Ya. Jadi nyawang Bu, nah kita berdoa untuk ini, arah berdoa ya gur ngene ngoten lho. Contohnya seperti raja yang baik atau pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk tadi. Sing pemimpin baik itu usianya pendek, dikasih tahu, diberi wahyu, diberi petunjuk itu oleh Allah itu. Yang pemimpin jahat malah usianya panjangnya dibalik. Sing pemimpin elek jadi pendek usianya, sing pemimpin baik jadi panjang usianya. Nah ini contohnya dengan doa. Nonton Ibu, moga-moga Allah berikan manfaat dan barokah. Cukup ya? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan manfaat dan barokah. Doa ini dulu apa langsung? Cukup dulu Mbak Lucy. Cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara pengajian Jumat Kliwon ini mohon berkenan Ustadz Nasir Rohidi untuk memimpin doa bersama. Kami persilahkan. Allah lah Tuhan kita, semuanya sudah diberikan jatah qadarnya masing-masing. Kita berdoa, ilham petunjuk dari Allah kita kembalikan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qaiman wa nas'aluka laftan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidhina lil Qur'an was sunnah fuqaha fil barakan hayatun fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Nasir Rohidi dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah bergabung dalam acara pengajian Jumat Kliwon hari ini.
Insya Allah kita jumpa lagi pada pengajian Jumat Kliwon yang akan datang. Selanjutnya marilah kita tutup pengajian Jumat Kliwon hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 1 2 lagi 1 2 3